Pencemaran atau yang biasa kita kenal itu polusi, itu merupakan komponen lain yang masuk ke dalam lingkungan kita yang dapat membahayakan makhluk hidup dan ekosistem sekitar. Nah, jadi pencemaran ini bisa terjadi karena masuknya zat-zat dan bahan berbahaya ke dalam ekosistem kita dengan jumlah yang tidak dapat ditoleransi oleh ekosistem kita. Nah, jadi zat-zat berbahaya ini atau yang bisa kita sebut itu dengan polutan itu memiliki sumber-sumber tersendiri. Contoh sumbernya itu seperti dari gas emisi kendaraan, dari sampah, dari pestisida, dari limbah industri dan lain-lain. Nah, jadi apa aja sih jenis-jenis pencemaran itu? Pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara. Apa aja sih penyebab dari pencemaran air? Yang pertama itu dari limbah industri. Banyak pabrik atau industri membuang limbah hasil produksinya langsung ke sungai atau laut. Hal ini menyebabkan sungai menjadi tercemar. Limbah ini mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam berat, racun, dan zat beracun lainnya yang sulit terurai. Kalau terus dibiarkan, air jadi beracun dan berbahaya untuk manusia maupun makhluk hidup lainnya. Yang kedua itu dari sampah rumah tangga. Tanpa sadar, kita sering membuang sampah rumah tangga seperti plastik, minyak goreng bekas, sabun, dan deterjen ke saluran air. Sampah-sampah ini akhirnya mengalir ke sungai. Plastik tidak bisa terurai dalam waktu singkat dan bahan kimia rumah tangga bisa merusak kualitas air. Yang ketiga itu dari pestisida dan bahan kimia. Petani sering menggunakan pestisida dan pupuk kimia untuk melindungi tanaman, tapi saat hujan turun, bahan kimia ini ikut hanyut ke sungai atau danau. Air yang tercemar zat kimia bisa membunuh organisme air dan merusak lingkungan sekitarnya. Keempat itu dari penambangan liar. Aktivitas penambangan ilegal sering tidak memperhatikan dampak lingkungan. Banyak dari mereka menggunakan bahan berbahaya seperti merkuri untuk memisahkan logam mulia. Merkuri ini bisa mencemari air dan sangat berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup. Yang kelima itu dari kurangnya kesadaran masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum sadar bahwa membuang sampah ke sungai itu berbahaya. Kurangnya edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan membuat pencemaran air terus terjadi dari waktu ke waktu. Nah, apa aja sih penyebabnya? Yang pertama, penggunaan pestisida berlebihan. Pemakaian pestisida yang melebihi dosis yang dianjurkan atau penggunaan pestisida secara terus-menerus tanpa jeda dapat menyebabkan penumpukan bahan kimia berbahaya di dalam tanah. Hal ini disebabkan oleh pestisida yang tidak dapat diurai dengan cepat oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Bahan sintetis dan limbah plastik yang sulit terdegradasi. Limbah industri adalah salah satu penyebab utama pencemaran tanah karena mengandung berbagai zat kimia berbahaya yang dapat mengkontaminasi tanah. Limbah industri ini dapat berupa limbah cair, padat, atau gas yang jika tidak diolah dan dibuang dengan benar akan meresap ke dalam tanah dan mencemari ekosistem di dalamnya. Yang ketiga, bahan sintetis dan limbah plastik yang sulit terdegradasi. Bahan yang sulit terurai seperti plastik, botol bekas, kaleng, dan logam yang terus menumpuk di tanah menyebabkan pencemaran jangka panjang. Keempat, limbah cair rumah tangga. Pencemaran tanah oleh limbah cair rumah tangga terjadi karena pembuangan air sisa cucian seperti air bekas cuci pakaian, piring, atau mandi yang mengandung deterjen, sabun, dan sisa-sisa makanan secara sembarangan. Yang kelima, limbah nuklir. Pencemaran tanah akibat limbah nuklir terjadi karena pelepasan zat radioaktif ke tanah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Zat radioaktif ini seperti cesium dan plutonium dapat merusak ekosistem dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Apa aja sih penyebab pencemaran udara? Yang pertama yaitu emisi kendaraan bermotor. Emisi kendaraan bermotor menjadi faktor utama penyebab terjadinya pencemaran udara. Emisi kendaraan bermotor berupa gas yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan karena mengandung karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon. Ketiga, dari asap industri dan pabrik. Seiring dengan perkembangan zaman, industri-industri semakin berkembang dengan pesat. Tetapi, dengan kurangnya sistem pengendalian gas buang, industri menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran udara. Gas buang yang dihasilkan oleh proses industri sangat berbahaya bagi lingkungan karena mengandung karbon dioksida, karbon monoksida, dan hidrokarbon. Yang
keempat, asap dari pembakaran hutan. Membakar sampah dapat membahayakan kesehatan dalam jangka panjang. Tindakan membakar sampah secara sembarangan dapat mencemari udara karena menghasilkan gas karbon monoksida. Yang kelima, dari asap kegiatan rumah tangga. Kegiatan rumah tangga dapat menjadi penyebab terjadinya pencemaran udara seperti penggunaan parfum dan pembersih kimia. Apa aja sih dampak dari pencemaran air? Pertama, itu gangguan kesehatan. Air yang sudah tercemar mengandung banyak bakteri dan zat berbahaya. Jika digunakan untuk mandi, mencuci, atau diminum, bisa menyebabkan penyakit seperti diare, infeksi kulit, keracunan, bahkan penyakit serius seperti kanker jika terkena logam berat. Kedua, itu kematian pada makhluk hidup air. Bahan kimia dalam air bisa membunuh ikan, udang, kepiting, dan tumbuhan air lainnya. Jika terlalu banyak makhluk hidup yang mati, keseimbangan ekosistem air terganggu dan rantai makanan bisa terputus. Yang ketiga, itu kerusakan pada ekosistem. Air yang tercemar merusak keseimbangan alami ekosistem. Mikroorganisme baik di dalam air ikut mati dan hal ini berdampak pada seluruh kehidupan. Yang keempat, itu krisis air bersih. Ketika banyak sumber air tercemar, manusia kesulitan mendapatkan air bersih. Ini menyebabkan krisis air terutama di daerah perdesaan atau wilayah yang tidak punya fasilitas pengolahan air. Yang kelima, itu kerugian pada ekonomi. Pencemaran air juga berdampak pada ekonomi. Nelayan tidak bisa lagi menangkap ikan karena populasi Pencemaran ikan tanah, berkurang. terutama Petani oleh zat-zat kesulitan kimia bercocok berbahaya tanam seperti karena logam air berat dan tercemar. pestisida, Bahkan dapat mengganggu pemerintah harus keseimbangan mengeluarkan nutrisi biaya tanah, besar untuk merusak struktur membersihkan tanah, mengolah dan air. membunuh mikroorganisme yang penting untuk proses dekomposisi. Akibatnya, tanah menjadi kurang subur, pertumbuhan tanaman terhambat, dan hasil panen akan berkurang. Kedua, perubahan pada struktur tanah. Struktur tanah yang baik sangat bergantung pada keberadaan organisme seperti cacing tanah dan mikroorganisme lainnya yang membantu menguraikan bahan organik, meningkatkan sirkulasi udara, dan memperbaiki struktur tanah. Ketika tanah tercemar oleh bahan kimia beracun, organisme ini dapat mati atau mengalami penurunan aktivitas. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan aktivitas biologis dalam tanah berkurang yang pada akhirnya merusak struktur tanah. Ketiga, mencemari air tanah. Ketika zat berbahaya seperti pestisida atau bahan kimia lainnya mencemari tanah, mereka dapat meresap dan merembas ke dalam air tanah. Air tanah yang telah terkontaminasi menjadi tidak layak untuk digunakan, baik untuk keperluan rumah tangga maupun pertanian. Keempat, dapat mempengaruhi ekosistem tanah. Pencemaran tanah memiliki dampak yang luas dan kompleks terhadap ekosistem. Zat kimia berbahaya yang masuk ke dalam tanah dapat mengganggu ekosistem tanah dengan merusak organisme tanah seperti bakteri, jamur, cacing tanah, dan makhluk mikroskopik lainnya. Dan yang kelima, pada manusia dapat menyebabkan kanker hingga kematian. Paparan jangka panjang terhadap zat-zat berbahaya dalam tanah tercemar dapat meningkatkan risiko berbagai jenis kanker seperti leukemia, kanker kulit, payudara, usus, dan pankreas. Selain itu, pencemaran tanah juga dapat mengganggu ekosistem, menyebabkan kerusakan pada berbagai organ tubuh, bahkan mengancam kesehatan manusia secara keseluruhan. Adapun dampak dari pencemaran udara yaitu yang pertama, gangguan kesehatan. Pencemaran udara sangat merugikan manusia karena dapat mengganggu kesehatan. Pencemaran udara memicu terjadinya berbagai jenis penyakit seperti gangguan pernafasan dan lainnya. Yang kedua, pemanasan global. Pemanasan global atau global warming merupakan proses peningkatan suhu rata-rata pada permukaan bumi. Pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Ketiga, penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon menyebabkan peningkatan radiasi sinar ultraviolet sampai ke permukaan bumi, yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Yang keempat, hujan asam. Hujan asam merupakan hujan yang bersifat korosif sehingga dapat merugikan lingkungan. Yang kelima, kerusakan ekosistem. Terganggunya ekosistem menjadi dampak pencemaran udara. Organisme tanah, tumbuhan, dan hewan yang tergantung pada kondisi lingkungan dapat terpengaruh oleh pencemaran udara. Nah, jadi teman-teman, apa yang sudah dijelaskan tadi, kita jadi mengerti bagaimana cara penanganan dan pencegahan dari pencemaran lingkungan di sekitar kita. Jadi peran kita di sini sebagai masyarakat maupun mahasiswa
untuk bisa menjaga lingkungan kita dari pencemaran-pencemaran yang ada. Contoh cara mencegah lingkungan kita yaitu kita bisa mengurangi penggunaan bahan kimia. Terus kita bisa juga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan kita juga bisa menggunakan energi secara efisien serta mereboisasi dan penanaman hijau kembali. Jadi mari bersama-sama untuk menciptakan lingkungan kita agar terciptanya lingkungan kita yang indah dan asri. Jangan biarkan lingkungan kita tercemar dari pencemaran.